ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Tasabihnya buat besok. Nah, Yunda. Al-Quran itu la tazkiratun lil muttaqin. Dia adalah pelajaran berharga, pengingat buat orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana a'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami sungguh mengetahui ada di antara kalian orang-orang yang mendustakannya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan Al-Quran itu akan menyebabkan penyesalan buat orang-orang kafir. Wa innahu lahaqqul yakin. Karena Al-Quran itu adalah haqqul yakin, kebenaran yang meyakinkan. Fasabi bismi rabbikal azim, maka tasbihlah, sebutlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha agung. Sabih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Ya bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu lahaqqul yakin. Dan ini konsep yang udah pernah saya beritahu, diberitahu juga oleh Allah, dikasih tahu oleh Rasul, dikasih tahu para ulama untuk menyebabkan keyakinan itu menggunakan tiga konsep. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nanti konsep ilmu ainu dan hakul yakin ini ayah bunda boleh googling. Dan itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala konsepnya dalam surat At-Taksur, dalam surah Al-Haqqah yang kita pelajari, dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah At-Taksur, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kalla ayat 5 sampai 7 surat At-Taksur. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu kalau saja kalian mengetahuinya dengan ilmu yang membawa keyakinan. Latarawunnal jahim, maka kalian akan menyaksikan, melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, dan kalian bakal menyaksikan neraka jahim itu dengan ainul yakin, dengan pandangan mata yang menyebabkan keyakinan. Ilmu dan ainul yakin dijelaskan sama Allah dalam tiga ayat itu. Nanti ayah bunda cari ayatnya, surat Takasur. Sementara hakul yakin disebut sama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, juga dalam surat Al-Waqiah. Kalau ya bunda lihat penghujung surat Al-Waqiah, nanti akan ada tiga golongan. Di awal surah Al-Waqiah tiga golongan disebut, dan penutup surah Al-Waqiah juga bicara tentang tiga golongan. Fa'amma in kana minal muqarrabin farahu wa rayhanu wa jannatun na'im. Kalau orang yang mati itu termasuk golongan orang-orang muqarrabin, maka selamatlah dia, dan dia akan masuk ke dalam surga Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin wassalamun laka min ashabil yamin. Kalau orang yang mati itu termasuk golongan ashabul yamin, maka selamatlah
karena sudah masuk golongan ashabul yamin, golongan kanan. Wa amma in kana minal mukatsibin dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Namun kalau orang yang mati itu termasuk golongan yang mendustakan dan kemudian orang termasuk orang-orang sesat, maka tempat tinggalnya adalah hamim, neraka hamim yang airnya mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dia bakal masuk ke dalam neraka jahim. Disebut sama Allah konsep hidup dunia sampai akhirat ini, sampai kemana ujungnya kita, in hadza lahu haqqul yaqin. Ketahuilah bahwa inilah hakul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kalau sudah ngelihat dengan konsep hakul yakin, ayat surah Al-Waqiah sama surah Al-Haqqah sama-sama ditutup dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau sudah sampai ilmu tingkatnya sudah hakul yakin, maka nggak ada lagi yang bisa keluar terucap dari mulut kita kecuali tasbih mengagungkan Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, sekarang konsep ilmu, ainul, dan hakul yakin. Ilmu yakin itu, ayah bunda, ilmu yang menghadirkan keyakinan. Dan dia itu adalah konsep teoritis, berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita baca banyak, dari banyak-banyak sumber, ada sumber yang positif, ada sumber yang negatif. Nah, informasi sampai banyak dan sampai banjir informasi. Dan sampai tahap itu akan membuat kita yakin. Nah, itu yang disebut ilmu yakin. Sementara ainul yakin ini, ayah bunda, dia keyakinan yang disebabkan sudah indrawi, dengan mata, dengan telinga, pendengaran, dengan kecapan, dengan sentuhan, dengan memegang, dengan menjalani. Nah, ini sudah indrawi. Dan biasanya tahapan indrawi ini minimal akan membuat kita 50% tuh nyerap. Contoh, kalau diceritain tentang konsep ilmu manasik haji, biasanya para jemaah haji puyeng tuh. Apa sih itu nafar awal, nafar sani, apa sih itu mabit, apa sih itu jumroh, segala macem. Baca banyak buku, puyeng tuh. Tapi begitu ditunjukin, nah, nggak usah ditunjukin secara langsung. Ditunjukin miniaturnya aja, caranya, oh segitu ya. Nangkepnya akan lebih gampang lagi. Kenapa? Karena terindra, kelihatan. Ngeliatin YouTube-nya aja, videonya aja, bisa membuat kita, oh agak sedikit paham. Nangkepnya itu bisa sampai 50%. Tapi ada yang disebut hakul yakin. Dia itu teorinya sudah dapat, terindra sudah dapat, terus dia ini experiencing, ngalamin tuh, ayah bunda, ngalamin. Dan begitu dia mengalami, dia tahu tuh, aku yakin. Ayah bunda tahu nggak konsep mati? Udah sering kan dibicarakan konsep mati? Udah pernah ngeliat yang mati belum? Ayam mati, kucing mati, manusia mati. Udah pernah lihat kan? Udah ngerasain belum mati? Nah, belum. Kalau belum ngerasain mati, nah belum hakul yakin tuh. Ilmunya udah tahu, ngeliatin udah, nemenin, dampingin orang yang mati udah. Yang belum udah ngerasainnya aja. Nah, ntar begitu ngerasain, hakul yakin, oh bisa juga ya mati ini. Gitu. Sama seperti orang yang belajar berkendara ya bunda. Ada yang baca aja kerjaannya.
Nah, itu yang dia kumpulin informasi tentang bagaimana berkendara. Apakah sepeda, apakah motor, apakah apakah mobil atau truk sekalipun, atau kendaraan udara, laut, apapun juga. Baca, oh yang itu dia. Dan kalau dia ngeliat, nah kadang-kadang kita nih kalau dipersilahkan ngeliat kokpitnya pesawat, girang banget tuh. Ini namanya throttle ini ya. Ini namanya ini, senang tuh kita kalau yang menikmati. Dan tahu nggak, segitu susahnya yang kita dipikirin, begitu kita ngejalanin, ya agak susah sih awal-awal ya bunda. Tapi lama-lama biasa, biasa. Sama kayak orang nikah. Biasanya kalau mau nikah, malam sebelum pernikahan nggak bisa tidur. Ntar tanya ada, ayah bunda kan pasti udah ngalamin. Anak-anaknya juga yang sudah nikah juga ngalamin. Ntar ada cucu, kita nganterin cucu kita mau nikah. Sama, itu ayah bunda. Tapi Masya Allah, ngebayangin nanti di kasur ada orang lain di sebelah kita. Itu udah udah aneh-aneh pikiran itu. Tapi begitu jalanin, oh begini ya, jalanin aku yakin ya, aku yakin. Tapi asik gini, kalau aku yakin itu hal yang belum, dan itu biasanya adalah bagian terakhir dan perlu kita lewati, dia harus ada dalam masa depan, future. Tapi asiknya sama Allah Subhanahu wa taala tarik tuh informasi yang kalian belum pernah tahu tentang kematiankah, tentang nerakakah, tentang surgakah, tentang hisabkah, tentang mizankah, sama Allah Subhanahu wa taala ditarik yang jauh di depan tuh, ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, dipaparkan sama kita sekarang. Ini yang disebut, ini informasi absolut yang udah nggak usah dibantah. Yang informasinya itu akan membuat kalian tuan banyak. Kalau ada seorang bilioner, triliuner, orang paling kaya di muka bumi ini, kemudian datengin kita, ngasih tahu sama kita. Dia ngomong begini, Bunda Ais, saya mau ngasih tahu cara cuan kaya raya jadi bilioner. Mau nggak? Cuma jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tuh, Bunda Ais aja udah senyum-senyum tuh. Mau diajarin jadi orang kaya sama orang yang paling kaya sedunia. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini pengalaman saya udah lebih dari 50 tahun nih. Belajar jadi orang kaya dari scratch, dari nol. Dan saya jadi orang kaya, terkaya di dunia. Mau saya kasih tahu nggak? Mau. Gimana caranya, Pak? Bunda Ais semangat. Bunda Ais semangat gak nih kira-kira? Mau diajarin ilmu paling kaya? Semangat. Maka semangat banget dia. Dikasih tahu. Jangan kasih tahu siapa ya. Caranya cuma gini. 5 step. Ini. Amalin, amalin. Dan Bunda Ais ikutin tips dari orang terkaya di dunia. 5 langkah mudah menjadi orang kaya, bilioner. Buat urusan duit aja segitunya. Dan Bunda Ais nggak pakai nanya tuh, masa sih Pak caranya begitu? Gitu. Enggak, karena kita udah lihat dia itu udah kaya raya. Kata Jack Ma, orang miskin tuh ngomong apa aja nggak didengar. Tapi orang kaya ngentut aja semua orang dengar.
Ucapan Jack Ma tuh. Orang miskin ngomong apa aja, orang nggak mau peduli, nggak mau dengar. Tapi orang kaya, kentutnya aja viral. Sedunia bisa tahu. Jadi maknanya sama. Kalau ada orang paling kaya sedunia terus kemudian japri kita, nemuin kita, ngasih tahu. Nih cara jadi orang kaya. Cara saya, kita hakul yakin, percayanya pol. Nah sekarang Allah cerita sama kita. Semua segala sesuatu yang kita belum pernah tahu caranya, belum pernah bisa kita alami, belum tahu informasinya, Allah kasih tahu nih. Ya innahu lahakul yakin. Al-Quran tuh memuat informasi yang mahal, semua orang nggak bisa dapatkan. Dan kau pegang ini, kau akan dapatkan keyakinan yang paling top, namanya hakul yakin. Ya, ya benar, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari kiamat kita nggak tahu, hari baru bangkit nggak tahu, hisab nggak tahu, nanti dikubur kita nggak tahu, matinya kita caranya gimana kita nggak tahu, semua nggak tahu. Tapi Allah Rabbul Alamin, pemilik langit, bumi, dan beserta semua yang ada di antara keduanya. Allah yang memiliki akhirat, Allah yang memiliki dunia, Allah yang memiliki segala-galanya. Ngasih tahu kita dengan informasi yang amat mahal. Ini hakul yakin. Apa tuh? Ada sama ayah bunda semua. Namanya Al-Quran. Maka informasi ini pegang baik-baik, amalin. Kalau tadi cuma cuma permisalan orang terkaya di dunia, kita percaya ini adalah Rabbus samawati wal ard. Allah pemilik langit dan bumi. Dia ngasih tahu informasi yang amat mahal dan itu akan membuat kita yakin, tenang. Jadi mudah-mudahan nanti kita hidupnya yakin, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala saja. Mati kita pun mati yang yakin, nggak takut kesasar. Mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam husnul khatimah. Berada di alam barzah juga yakin. Yakin dalam kenikmatan, dalam rahmat dan ampunan Allah. Dibangkitkan dengan keyakinan. Berwajah putih. Dihisap dengan yakin bahwa hisapnya adalah hisap yang mudah. Dan nanti yakin bakal berjumpa dan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Juga yakin termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan mesra. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan nah itu informasi yang mahal semuanya dan kita akan melampauinya insya Allah dengan keyakinan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan hakul yakin yang biasanya disimpan di ujung saat kita menjalaninya, melampauinya, tapi enggak. Dianterin di depan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung dunia dan akhirat. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin ya wabarakatuh. rabbal alamin. Waalaikumsalam. Barakallahu